Banyak pembangkit tenaga listrik gemetar, dan mereka tidak menyangka kali ini akan ada gangguan besar dalam pertemuan Cao Yang. Mereka awalnya berpikir bahwa melihat Kaisar Ke dan Yang Mulia Kaisar Surga bertarung di pengadilan di Aula Surga Tinggi sudah merupakan hal yang besar. Tetapi dibandingkan dengan sisa-sisa dinasti sebelumnya yang bergegas ke surga dan bumi, ini sama sekali tidak terlihat. Jiwa Hao Tian telah hilang. Jadi beraninya kamu mencoba melawan langit? Mencari kematian. Tiba-tiba, sosok mengerikan yang berdiri di langit dan bumi berteriak dengan marah, dan langit meledak, menyebabkan Qin Yichen merasakan jantung berdebar-debar. Tapi antara cahaya yang bergoyang dari Zhen Xianding dan cahaya yang menghancurkan segalanya dari kapak raksasa, dunia menjadi sunyi dan semuanya lenyap. Namun, semuanya seperti yang dikatakan oleh keberadaan langit dan bumi yang menakutkan. Hao Tian, kaisar terakhir dari era naga asli telah jatuh, dan dunia yang dihuni oleh roh dari 108 kaisar telah disegel. Dan sisa-sisa hari ini, manakah yang memenuhi syarat untuk melahirkan Zhen Tianding? Tanda seru. Di bawah tabrakan cahaya yang menakutkan, tampaknya ruang dan waktu telah terputus untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Qin Yichen melihat sosok di depan Zhen Xianding mengerang, lalu terbang terbalik dan jatuh dari langit. Meskipun pemimpinnya disebut sisa-sisa dinasti sebelumnya dan tirani, kapak ini terlalu menakutkan. Ini adalah pukulan paling kejam yang pernah dilihat Qin Yichen. Dengan pukulan ini pada bayangan ilahi berkepala, Qin Yichen bisa merasakan bahwa tubuh dewa pendukungnya dengan cepat hancur. Dan itu akan dibagi menjadi dua, serta semua jalannya hancur dan terpotong. Namun, bayangan dewa berkepala benar-benar menakutkan, menjalankan kekuatan ilahi yang tak terbatas untuk menahan dampak kapak. Tetapi meskipun demikian, itu tetap aura. Ketika Kaisar melihat ini, mereka sangat gembira. Semuanya, "I King, tangkap dan bunuh sisa-sisa denganku." Begitu perintah Kaisar keluar, Wei Yang Tianweng, Pamor Ling Tian, dan raja-raja pemetik bintang semuanya melonjak dalam kekuasaan dan menyerang serta membunuh mereka bersama. Qin Yichen tampak lurus dan ketakutan. Dia yakin bahwa kekuatan bayangan berkepala ini sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Ke. Tapi masih terluka parah oleh Yu Wei dari kapak ini. Selain itu, masih mengandalkan Zhen Tianding untuk memblokir sebagian besar kekuatan. Meskipun Zhen Xianding tampaknya jauh dari tirani seperti Kaisar Langit Luas, dapat dilihat dari kecemburuan ekspresi Kaisar bahwa itu masih menghancurkan bumi. Tentara Kaisar. Namun, pada saat ini, saya melihat kilatan cahaya di mata Kaisar Ke, Dewa Kaisar, penuh dengan panas membara. Zhen Xianding. Jam Sao Hao. Harta yang bagus, saya menginginkannya. Saat berikutnya, Kaisar Ke tiba-tiba bergerak, dan kekuatan yang menakutkan membuat Qin Yichen langsung menyadari bahwa keberadaan yang biasanya menguntungkannya dengan baik ini adalah orang yang kuat yang berani mematahkan pergelangan tangannya dengan Kaisar. Di bawah tekanan telapak tangan ilahi Kaisar Dike, ia meledak menuju bayangan ilahi terkemuka pada saat itu. Mata Qin Yichen hampir terbelah. Tidak. Meskipun dia tidak tahu keberadaan orang-orang yang merampok Tianding di Zentian, dan meskipun para dewa dan bayangan dikamuk oleh para dewa dan iblis, Qin Yichen tahu bahwa mereka adalah teman klannya. Dan tangan Kaisar Dike sangat mengejutkan. Anda harus tahu bahwa bayangan ilahi ini bebas. Setelah pembangunan Wen Tiangwan di Sangzuo, Kaisar Dike dengan cepat mengevakuasi istana surgawi. Pada saat ini, dia adalah yang paling dekat dengan sisa-sisa dinasti sebelumnya. Setelah melihat ini, bayangan dewa berkepala tampaknya melakukan yang terbaik untuk membangkitkan kekuatan mengerikan dan mengguncang telapak tangan Kaisar Ke. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Salah satunya adalah Kaisar Dzogchen yang berani melawan Kaisar di Aula Tinggi Surga. Dan yang lainnya adalah Kaisar yang berani memimpin kerumunan untuk merampok keberadaan tanah Zentian di atas langit. Kedua tangan bertabrakan. Qin Yichen hanya merasakan cara yang tak terbatas. Kekuatan tak berujung. Tetapi ketika kekuatan Zhang Feng menyapu segala arah, Qin Yichen dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kekuatan telapak tangan Kaisar Dike benar-benar menakutkan, tetapi tampaknya dapat merampok Cao Haozong dan Zhen Xianding. Tetapi sebenarnya itu menyatu dengan kekuatan telapak kepala bayangan para dewa. Wei Lingtian yang akan datang tidak bisa membantu tetapi kembali lagi. Bayangan ilahi terkemuka memuntahkan seteguk darah dewa. Tetapi dengan kekuatan langit yang mengamuk, sosok itu berkedip, dan itu bergerak ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata. Sisa cuti. Setelah melihat ini, Kaisar Dike tidak bisa membantu memelototi matanya. Kecepatannya tidak kalah, dan dia mengusirnya. Qin Yichen hanya merasa terpesona untuk sementara waktu, tetapi tiba-tiba melihat pulau ilahi muncul di depannya. Pulau suci ini adalah tempat para penjaga patroli. Tentu tidak mungkin bagi para penjaga patroli untuk berkeliling surga Kaisar tanpa tempat tinggal. Kota dewa yang dibangun di atas pulau-pulau suci ini adalah tempat para penjaga patroli ditempatkan. Sebuah pulau suci cukup untuk menampung 1 juta tentara suci. Tetapi Qin Yichen melihat bahwa di kota suci Sun Tianwei, seorang jenderal sedang memberi perintah, dengan putus asa mendesak formasi teleportasi. Beberapa letnan di sekitarnya membunuh, dan mereka jelas merupakan jubah yang sama dari Sky Surveyor.
Tetapi pada saat ini mereka membunuh ke arah jenderal utama. Pelanggaran Panci, dasar pengkhianat. Ketiga tentara itu mematuhi perintah. Pelanggaran Panci adalah pengkhianat sisa-sisa dinasti sebelumnya. Bunuh dia dengan cepat. Orang kuat bernama Pan Violen bisa duduk di komandan utama dari jutaan penjaga patroli. Dan kekuatannya juga cukup bagus. Dan darah yang mengalir di letnan itu, tiba-tiba menghancurkan komando. Dia adalah penguasa Pulau Ilahi ini. Dan susunan teleportasi dikendalikan olehnya. Perintahnya telah rusak. Dan dia juga telah dibatalkan. Dan Pulau Ilahi ini untuk sementara tidak dapat dihentikan. Aku melihat darah dimandikan oleh Pan Vikil. Jutaan bawahan telah membunuhnya. Dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Namun, dia masih berteriak dengan marah. Dia benar-benar naik ke langit dan membunuh Kaisar Ke. Para dewa dan iblis di seluruh langit, berlutut di bawah lutut badut dan mengklaim sebagai bangsawan. Berani menyebut diri mereka Kaisar. Konyol. Benar-benar konyol. Meskipun Pan Mou sudah mati hari ini, aku hanya ingin membiarkan makhluk tua berpangkat tinggi itu melihat bahwa makhluk dari semua ras tidak bisa dibunuh. Meskipun Pan Wei adalah jenderal dari Million Sky Surveyor, dia masih menggunakan kerikil untuk memukul batu dibandingkan dengan Kaisar Ke. Tetapi ketika yang terakhir menembak, matanya berkedip dan dia tidak tahan. Tetapi dia tidak tahan. Berkolaborasi dengan yang tersisa, sialan. Kaisar Ke membanting pukulan, dan ketidaksesuaian segera berubah menjadi jiwa bubuk. Tetapi para dewa memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ke susunan teleportasi untuk melarikan diri. Dari perspektif Qin Yichen, gangster bernama Pan Violence ingin menunda Kaisar Ke dengan hidupnya, dan yang terakhir membunuhnya dengan satu pukulan dalam kemarahannya. Fakta tampaknya benar, tetapi hati Qin Yichen penuh dengan kegemparan. Pria itu jelas adalah jenderal yang mendominasi pasukan 1 juta penjaga, dan dia dapat dianggap sebagai prestise kecil di surga Kaisar. Sekalipun dia pengkhianat internal, jika dia tidak diekspos, tidak ada yang tahu. Dia akan bisa hidup melalui pelanggaran dan itu akan sangat menyehatkan. Meskipun tidak sekuat partai lain, tidak masalah untuk mendominasi partai. Tapi dia tetap memilih untuk mengekspos dirinya sendiri. Konsekuensi dari ekspos ini adalah kematian. Dan itu harus mati. Kaisar Ke tidak akan membunuhnya, dan tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Tetap jahat. Setelah Kaisar Ke membunuh pelanggaran cakram, ekspresinya tetap dingin dan tegas, dan dia menjelajahi telapak tangannya lagi. Kekuatan supranatural dan kekuatan supernatural itu sepertinya ingin menghentikan sisa-sisa garis depan melalui formasi teleportasi.